kalau dilihat di video ini posisi salibnya di sana ya? Kalau Atas ya? kalau salibnya, Sini ya? kalau salibnya di dalam ruangan ini. Kalau sekarang sih kalau memang itu udah tetap masih ada rasa was-was aja ya, tapi ya satu keyakinan aja. Kalau kita baik pasti dilindungi ya, itu aja. Salib yang jadi simbol iman buat umat Kristiani itu diturunkan, Pak. Kalau saya lihat di pasal itu nggak ada pasal 156 soal penodaan agama, Pak. Itu gimana? Selamat siang Pak. Pak mau ketemu Pak Kasih-Humas? Iya. Paling dari sini, Hah? di belok kanan ada masjid. Ada masjid terus? Di sebelah masjidnya ada ruang humas. Oke. Ya, situ aja. Makasih ya. Makasih. Isi. Selamat siang Pak. Ya, Pak bisa ketemu Pak Kasih-Humas? Iya. Oh lagi sakit. Oh, kira-kira mau update soal berita yang 8 tersangka di mana di yang Sukabumi itu Pak, yang pembubaran retret. Oke, makasih Pak. Semua dikonfirmasi, Kasih-Humasnya sakit. Ya. Untuk konfirmasi terkait 8 tersangka langsung ke Satreskrim aja. Oh, Satreskrim ya? Ini Ya. sebelah Di ruang Satreskrim, ini Mbak sekarang ke sini. Kanan Masuk. lagi, Ya, ke kanan lagi. Karena ada ruangan Satreskrim aja. Oh, tulisan Satreskrim ya. Makasih ya Mas, makasih. Ya. Si Wah, ada juga di depan. Permisi. Saya tadi deh. Permisi. Permisi. Masih jam 2 ya. Permisi. Ada yang jaga. Baru jam 2. Ada sih administrasi di dalam. Permisi. Hah? Lebih ke pura-pura gak denger sih. Permisi. Iya. Permisi. Tuh, lewat gitu aja. Kita sering ada gak sih? Berwujud gak sih? Permisi. Ya. Iya. Ada Pak Kasat Reskrim? Mau ketemu sama Pak Kasat Reskrim? Ya dari FG Media. Oh oke, makasih. Dari FG Media, ya. Ya, dari Jakarta Pak. Tunggu dulu. Oh iya, oke. Kami tunggu sini ya Mas. Makasih. Masih gelar perkara kayak. Mbak, kata Bapak minta daftar pertanyaan dulu. Kalau besok bisa nggak? Wah, kita udah mau balik Jakarta hari ini Pak. Nginep dulu.
Ini saya manggilnya Pak Aah. Pak A aja. Oh, Pak Kasih Humas Polres Bumi. Kasih Humas. Oh, oke. Bapak ini lagi sakit nih ya? Iya sakit. Dan kemarin meriang gitu. Oh, sekarang udah nggak meriang ya? Ada sih. Masih sedikit. Gimana saya Pak, mungkin bisa diupdate Pak. Infonya udah ada 7 atau 8 yang udah jadi tersangka kemarin? Saat ini untuk penanganan kasus Cidahu yang update terkini ada 8 tersangka yang sudah kami amankan dan sudah kami tahan. Amankan berarti sudah ditahan di Polres? Sudah. Jadi Sukabumi, yang 8 orang itu sudah kami tahan di Polres Sukabumi. Oke. Mereka perannya apa aja Pak kira-kira? Jadi dari berbagai peran berdasarkan hasil pemeriksaan para penyidik, ada yang berperan sebagai pengrusak pagar, perusak sepeda motor, gitar, ada juga yang menurunkan salib, dan juga berbagai peran lainnya yang kami dalami. Ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk bisa, ini kan kalau kami awam ya Pak, lihatnya nih kan di video ini banyak sekali nih orang di video nih. Seharusnya gampang nih ngenalin satu-satu nih mukanya, nah ini nih, perannya udah kelihatan, siapa yang nurunin salib, siapa yang melakukan kerusakan, bla 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 itu kelihatan di video. Kira-kira ada tantangan sendiri atau kesulitan sendiri dari penyidik Pak? Jadi untuk saat ini memang untuk 8 orang ini perannya sudah kami gali dan memang sudah terang benderang lah. Tapi memang ada beberapa informasi yang memang masih kami pendalaman. Jadi kita tunggu, sekarang masih dalam pendalaman intensif dari penyidik. Pasal-pasal yang diancamkan apa aja Pak kira-kira? Jadi pasal yang disangkakan itu pasal 170 ayat 1 KUHP ancaman hukuman 5 tahun dengan pasal 406 ayat 1 KUHP ancaman 2 tahun 8 bulan, pasal 106 ancaman 6 tahun. Pasal berapa tadi sorry Pak? 170? 170 pasal 406 dan pasal 106. Nah, Pak jadi ada pertanyaan. Karena kan itu yang diturunkan itu kan sebenarnya yang paling sensitif dibanding dari perusakan. Bukan kita bilang perusakan itu nggak apa-apa ya Pak. Tapi yang paling sensitif dari perusakan dari kejadian di Cidahu adalah proses salib yang jadi simbol iman buat umat Kristiani itu diturunkan Pak. Kalau saya lihat di pasal itu nggak ada pasal 156 soal penodaan agama Pak. Itu gimana? Ini kan rangkaian penyidikan masih berlangsung Mbak ya. Jadi nanti apapun informasi yang kita terima pasti kita akan tindak lanjuti. Jadi saat ini yang menurunkan salib aja itu yang menggotong keluar dan yang sempat kelihatan tuh ada kaki dan ininya itu masih tetap dikasih ancamannya pasal perusakan aja ya Pak? Ini kan proses penyidikan masih berjalan Mbak ya. Nanti kita pemeriksaan saksi-saksi masih berjalan dan kegiatan ini masih berlangsung. Nanti kita update lebih lanjut. Pak, ini kan udah mau sebulan ya dari kejadian 27 Juni gitu ya. Pasti ekspektasi publik, satu yang saya bilang tadi, kelihatan di video ada mukanya, siapa yang nurunin salib, siapa yang bawa gotong keluar, siapa yang rusak kaca, dan semua itu kelihatan Pak. Bagi logika awam nih, orang awam bilang, gampang dong nangkepnya sebenarnya. Nyatanya sekarang tuh baru 7 dari sekian banyak yang kelihatannya banyak sekali itu Pak. Itu bagaimana Bapak menjawab itu? Jadi saat ini kita memprioritaskan tentunya kita ingin segera selesai lah perkara ini. Makanya kita bergerak cepat dengan menetapkan 8 orang tersangka. Terkait hal-hal yang tadi Mbak sampaikan itu menjadi bahan informasi bagi kami juga. Nanti apapun yang informasi dari masyarakat pasti kita akan tindak lanjuti. Tindak lanjuti itu seberapa cepat menindaklanjutinya Pak? Karena kan khawatirnya satu, sentimen antara masyarakat di sana dengan pemilik villa gitu ya. Kan harapannya didudukan secara proporsional ya Pak. Ini mana yang harus diperbaiki, mana yang harus berbenah gitu. Ini sentimen itu tetap terus berjalan gitu. Nanti antisipasi dari pihak kepolisian sendiri apa Pak? Kalau kita sih dari Polres memang menginginkan secepatnya kita selesaikan kasus ini ya gitu. Untuk kegiatan-kegiatan sentimen tentu kita juga menggandeng beberapa elemen masyarakat ya. Artinya di lapangan saat ini sudah dalam kondusif ya gitu, kondusif di mana kita juga mengedepankan FAUB ya, untuk menenangkan suasana. Memang kalau kita lihat ya di medsos mungkin ramai ya, tapi dalam kondisi di lapangan saat ini situasinya masih sudah dalam kondisi yang sangat kondusif. Ya. Karena kan jadinya ini sangat sensitif buat
siapapun yang merasa bahwa itu kan salib itu simbol iman buat tadi saya bilang umat Kristiani ya Pak. Jadi ketika ada respon, ada kemarahan yang dilampiaskan oleh mereka netizen melalui berbagai komentar gitu ya, termasuk di konten kami, itu bagaimana pihak kepolisian, mungkin Polres Sukabumi sendiri yang membawahi wilayah hukumnya juga salah satu adalah Cidahu Pak, itu bagaimana mungkin bisa disampaikan imbauan Pak? Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada semua pihak ya, kita sepakat dalam kasus ini kita lakukan penegakan hukum ya, makanya sudah ada 8 tersangka yang kami tindak lanjuti, dan tentunya kami juga dari Polres Sukabumi menghimbau kepada masyarakat untuk tenang ya, karena memang kondisi di sana saat ini memang sudah tenang, sudah aman ya. Namun demikian kami juga tetap akan melaksanakan kegiatan-kegiatan agar keamanan dan ketertiban itu tetap terjaga. Oke. Komitmen dari Polres Sukabumi sendiri Pak yang melakukan saat ini, karena 8 tersangka ditahan ya di Polres Sukabumi, untuk melakukannya secara transparan. Karena tadi saya bilang Pak, kenapa sih saya dan tim datang ke sini? Karena udah mau sebulan. Karena harapan kami Pak, kalau proses hukumnya transparan ya, kan kalau di video itu terlihat bahwa ini polisi diam aja nih, terlihat dari video ya Pak yang viral. Polisi diam aja, tentara diam aja saat masyarakat warga di sana melakukan perusakan. Jadi harapannya sekarang polisi sebagai representasi negara itu mau bertindak transparan, bertindak tegas enggak? Nah mungkin Bapak mungkin bisa menyampaikan komitmen untuk ini benar-benar selesai. Jangan sampai ini udah nggak viral nanti. Polisi juga udah kembalikan aja, udah lewat dari 20 hari penahanannya, nggak diproses lagi. Itu gimana Pak? Jadi untuk kasus ini Bapak Kapolres sudah memerintahkan kepada penyidik untuk melaksanakan penyidikan, kegiatan penyidikan perkara ini dengan tegas dan transparan. Tentunya saat ini kami juga sudah, terutama para penyidik, sudah berkoordinasi dengan penuntut umum dalam hal jaksa. Nanti update-update-nya kami pasti akan berikan kepada media terkait perkembangan selanjutnya. Polres Sukabumi pasti tentu sangat menyadari betul bahwa kasus ini tidak seperti tindak pidana pada umumnya. Tadi makanya saya tanya soal pasal 156 Pak, soal penodaan agama, karena banyak yang melihat justru itu adalah penodaan agama, simbol iman soalnya dibawa turun dan dibawa keluar gitu ya. Tapi yang tadi saya tanyakan Pak soal pasal 156 sih, karena kan pidana banyak perusakan, ini kan bukan hanya perusakan, memang benar itu villa Pak, itu bukan rumah ibadah, tapi ada simbol iman yang diturunkan gitu, yang kalau kita lihat sih ada kaki ya di situ. Pasti semua agama manapun pasti punya simbol iman masing-masing yang perlu untuk dihormati. Jadi pokoknya pas kejadian udah mulai ngumpul di depan, dievakuasi, langsung pakai mobil. Kan kejadian waktu itu kan yang anak-anak retret itu kan mobil mereka ada di situ. Di depan? Di sini, halaman parkiran ini, iya. Karena udah jadi begitu, ya udah dibawa. Jadi mereka udah keluar, sekalinya kita juga udah disuruh keluar gitu. Semuanya ngungsi, ya. Ini kalau yang masih ada di dalam, anak-anak? Udah kita sekeluarga udah keluar juga, udah dibawa sama warga, bolak-balik pakai motor gitu. Keluar masih sempet bisa keluar gitu? Bisa. Tadi katanya ibu masih trauma pada saat kita apalagi kalau udah malam begini. Makanya tadi kalau aku sih masih agak bisa itu juga, tapi yang itu baby sampai anak perempuan itu juga memang karena waktu itu kan mereka ada. Jadi kayak gitu. Oh, ada. Iya, kita ada di sini sekeluarga. Semuanya. Kita ada 2, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 di sini. Ini kalau dilihat di video ini posisi salibnya di sana ya? Kalau atas ya? Kalau salibnya sini ya? Kalau salibnya di dalam ruangan ini. Sebenarnya. Dalam ruangan ini. Kita aja yang begitunya tinggal lihat di video aja. Karena kita udah dievakuasi kita keluar. Semuanya nih. Itu sampai kelihatan diturunin ke bawah sini ya, kalau dibawa langsung keluar kan ya.
Jadi nggak lihat adegan itu, taunya dari video yang di medsos. Tinggal lihat di video aja itu. Karena kitanya udah keluar. Kita kan waktu itu kan kejadian hari Jumat. Iya. Jumat Jam 1 ya? Pas Jumat itu kita udah keluar dari sini, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi baru kita balik. Karena udah trauma, udah takut kan karena kejadian itu yang kita ada. Lagi, baik kepolisian, Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Keluar rumah tidak salah, tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita.